Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukuli syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada, kami peserta pelatihan pidato kaum ibu Masjid Nurul Islam yang alhamdulillah kita sudah memasuki pelatihan hari terakhir dan kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami seluruh peserta pelatihan pidato kelas kaum ibu Masjid Nurul Islam mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan di sesi keempat, tampilan dari 4 peserta. Yang pertama Ibu Hajah Siti Inang, kedua Ibu Hajah Lis Nurheni, 3 Ibu Munirah, dan keempat Ibu Ida Farida. Baik, kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ibu Ustazah Hajah Siti Inang SPD. Kepada Ibu Hajah Siti Inang disilakan. Ya, Ibu, apa kabar? Baik, kabar. Kita sholawat dulu ya Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semangat Bu, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Fatur Rahman, dan yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu Nur Hera, dan yang saya hormati Ibu Pembina Ibu Suhana, juga beserta para pengurus, dan tak lupa pula yang saya hormati ibu-ibu calon hajah, ibu-ibu hajah semuanya,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis taklim yang mulia ini, di majelis taklim yang kita cintai ini. Teriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk mengisi ilmu sedikit ya Bu ya, karena biasa ustazah kita kurang sehat, jadi saya sedikit ingin berbagi ilmu kembali ya Bu ya. Ibu-ibu majelis taklim yang saya cintai, hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting di dalam menghadapi bulan puasa Ramadan, di mana bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Kita menginjak pada tahun ini adalah tahun 2023 atau 1944 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan ini kita senantiasa diberikan kesehatan ibu-ibu, diberikan waktu yang panjang agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang betul-betul ladang keimanan buat kita semua, ladang pahala buat kita semua. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, sebelum kita menginjak pada bulan suci Ramadan, yang tentunya kita harus membersihkan diri. Kepada siapa kita membersihkan diri kita? Yang tentunya kepada keluarga kita. Siapa keluarga kita yang kita dahulukan? Adalah kedua orang tua kita. Yang masih hidup kita datengin kedua orang tua kita. Yang sudah tiada kita ziarah. Kemudian kita bermaafan lagi kepada siapa? Kepada suami kita, kepada keluarga-keluarga kita, anak dan keluarga kita semua. Yang tentunya kita di dalam kehidupan itu selalu diliputi dengan permasalahan. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, juga selain daripada keluarga kita saling memaafkan, juga kepada siapa? Kepada tetangga kita, orang yang terdekat. Tetangga kita adalah saudara yang terdekat. Jadi itu yang harus kita minta maaf kepada mereka. Selain itu kepada siapa? Kepada guru-guru kita yang setiap minggu kita diajarkan beliau dari yang gak bisa menjadi bisa. Nah, jangan kita datangin ya hanya lebaran saja. Kalau bisa ibu-ibu sekalian, kita datangin guru kita, guru ngaji kita ya. Nah, itu sebelum menghadapi puasa Ramadan. Kita minta maaf, kita minta doa, kita minta ridho. Jadi semuanya unsur yang ada di lingkungan kita ini, kita harus meminta maaf kepada mereka. Karena bagaimanapun di dalam kehidupan kita, seringkali kita rasakan, disengaja maupun tidak sengaja, kita banyak melakukan dosa. Dosa kecil maupun dosa besar pasti itu ada bagi setiap manusia. Nah, disinilah ketika kita ingin berpuasa, kita bersihkan dulu hati kita, ibu-ibu sekalian. Supaya apa? Supaya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia Bu, 30 hari kita puasa.
menahan lapar, menahan haus. Cuma gara-gara kita tidak meminta maaf, masih ada permusuhan di antara keluarga atau di antara teman ataupun di antara tetangga. Itu yang penting harus kita perhatikan, ibu-ibu sekalian. Nah, selain itu ya, kita juga mau menghadapi Ramadan ini yang tentunya kita persiapkan segala sesuatunya, ibu-ibu sekalian. Agar apa? Agar nanti puasa kita itu tidak terganggu. Waktu kita manfaatkan, ibu-ibu sekalian. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah kepada Allah, agar kita mendapatkan maghfirahnya, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sulit, Bu, untuk mencari ridho dari Allah itu. Perlu perjuangan, perlu kesabaran. Kita harus mengikuti ritual semuanya ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya kalau kita setiap hari kita membaca Al-Quran itu, yang kita baca itu saja, ibu-ibu sekalian. Misalnya surat Al-Mulk, ya, Ar-Rahman, Al-Waqiah, itu yang kita baca seringkali tiap hari bahkan, ya Bu ya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita buka Al-Quran kita ini, ya, kita baca ayat demi ayat. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali mengandung unsur-unsur rohani untuk diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar dipaksakan, Bu ya. Segala sesuatu sekarang itu apa-apa kalau nggak dipaksakan kagak jalan, Bu. Ya, kita baca itu aja. Nah, kita niatkan, ibu-ibu sekalian. Yang tadinya kita baca yang tadi Ar-Rahman dan Al-Mulk ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini ya, kita usahakan setiap waktu kita baca 2 lembar, Bu. Kita sholat 5 waktu itu kalau dihitung 2 kali 5 sudah berapa, Bu? 10 lembar. Maka dengan 10 lembar itu kita bisa membaca Al-Quran itu 1 juz. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ataupun sebelum bulan suci Ramadan. Bagaimanapun segala sesuatu kalau tidak diniatkan, Bu, tidak akan bisa. Jadi kita niatkan. Selain dari kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi kita bisa lakukan dengan memberikan sodako. Di mana, Bu, yang kita berikan sodako itu? Banyak ladang untuk kita bersodako. Kepada fakir miskin, kepada janda-janda ya. Kemudian kita bersodako takjil di bulan puasa ini di masjid, ya Bu ya, di masjid atau di musola yang terdekat ataupun di jalan-jalan. Jadi banyak sekali di bulan suci Ramadan ini yang dapat kita lakukan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi selain itu malamnya pun, ya Bu ya, kita hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan itu dengan kita bermunajat kepada Allah. Kita meminta banyak sekali, Bu, cita-cita kita, doa-doa kita yang belum dikabulkan Allah. Nah, kita bangunlah setiap malam untuk kita berserah diri, kita sholat tahajud. Jadi itu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu. Banyak sekali amal-amal, ladang-ladang amal yang buat bekal kita di akhirat nanti. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya rasa semuanya tahu ya Bu ya, cuman kita kadang-kadang suka sepelein itu, ntar aja lah ngajinya gitu ya, ntar aja deh. Akhirnya apa, Bu? Lewat. Jadi kita niatkan setiap waktu, misalnya sholat subuh,
2 lembar ya. Sholat maghrib zuhur 2 lembar ya Bu ya. Jadi dalam 5 waktu itu insya Allah kita bisa menyelesaikan 30 juz ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia ya, memang puasa ini adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah berfirman ya, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu, agar kamu bisa meraih ketakwaan. Itulah ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita benar-benar khusyuk menjalankan ibadah-ibadah puasa ini, selain dari puasa menahan hawa nafsu kita, juga menahan segala amarah yang ada di hati kita. Singkirkan hati kita ini yang rasa marah, yang rasa dengki, yang rasa iri, buang jauh-jauh ibu-ibu sekalian. Ya, yang belum bersilaturahmi, silaturahmi ke kakaknya, ya. Walaupun yang muda misalnya nggak sempat, boleh yang tua datang. Jadi itulah Bu, agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi barangkali kita ini banyak sekali kelalaian di dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa. Yang tentunya mungkin di hari-hari biasa, bukan bulan Ramadan, kita kadang-kadang malas Bu ya melaksanakan sholat malam. Tapi inilah yang bulan-bulan suci Ramadan ini terpenting banget buat kita memohon, berdoa. Kita sudah seumur begini Bu, banyak sekali yang kita rasa ya, kita kadang-kadang pegel badannya ya, ada aja itu Bu yang dirasakan sakit kita. Kita sudah berumur di atas 50 ya Bu ya, sama dengan saya udah di atas 50 bahkan 60 ya Bu ya. Nah, ini kita berdoa biar kita diberikan kesehatan di dalam jalan ibadah puasa, anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh dan soleha, rezeki kita diberikan keberkahan. Kita banyak mohon di malam-malam yang benar-benar insya Allah Allah kabulkan doa-doa kita, yaitu di malam bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian ya, mungkin saya juga nggak banyak yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ya, mari kita baca salawat Ibu ya. Marhaban sahur Ramadan, marhaban sahur siyami, marhaban sahur Ramadan, marhaban sahur siyami. Lagi Bu, biar semangat. Marhaban sahur Ramadan, marhaban sahur siyami, Ramadan sahur siyami, marhaban sahur siyami. Saya akhiri Ibu, ada sedikit pantun nih, aku salah nih nyebutnya ya. Batu gunung berbongkah-bongkah bulat seperti bentuk bola. Ramadan penuh berkah, waktu untuk mendulang pahala. Itu saja barangkali Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya besok saya undang kewajiban aja deh. Buat acara rumah saya banyak ya. Tausiah Ramadan kita dengarkan. Baik, untuk selanjutnya Ibu Ustazah Hajah Lisnur Eni untuk menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Pada Ustazah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga yaumil kiamat nanti. Pertama-tama marilah kita untuk mengenang di hari-hari kita untuk berpidato yang periode terakhir ya. Insya Allah dalam periode ini kita dimudahkan oleh Allah untuk membawakan sedikit kalimat yang mungkin tidak ada artinya bagi teman-teman semua. Cuman untuk mengisi penceramah yang berhubung belum hadir di tengah-tengah kita hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Junaidi, PDI, MM, MPD, MIKOM yang telah mendidik kami dari pertama hingga akhir ini. Insya Allah dengan pembelajaran kita ini kita diberikan keberanian dan kepintaran, dan juga Ustadz yang memberikan ilmu kepada kami diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Adapun sedikit ibu-ibu ya yang akan saya sampaikan mengenai sedekah. Adapun bersedekah itu sangatlah luar biasa. Dengan kejadian sedekah, walaupun kita hanya menyempatkan sedekah cuma Rp2.000 kepada orang-orang yang menadahkan tangan di jalan ataupun kotak-kotak amal, dengan ringan tangan kita meletakkan uang itu, dan Allah akan memudahkan untuk jalan kita semuanya. Yang pertama-tama sedekah itu, apalagi waktu di subuh hari ya ibu-ibu ya, walaupun kita di rumah nggak ada uang, cuman ada sedikit, tetapi kita pengen juga bersedekah, dan kita sedekahkan duit kita sedikit untuk ke kotak amal. Insya Allah nanti siang ada aja rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga saya rasakan ya ibu-ibu ya, karena saya sebagai pedagang, kalau saya infakkan agak banyak sedikit, nanti siang harinya saya akan menerima apapun. Kadang-kadang lakunya luar biasa. Alhamdulillah, ini berkat sedekah tadi pagi. Kalau saya sedikit ngasihnya sedikit juga, saya bilang Masya Allah, memang sedekah itu luar biasa. Dan juga ibu-ibu ya, kalau kita ringan tangan untuk bersedekah itu sangatlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan sedekah itu kita dengan mudahnya mencapai apapun tujuan kita.
walaupun kita dan juga diiringi dengan doa dan zikir ya ibu-ibu ya. Doa dan zikir ini sangat bagus sekali karena saya merasakan sendiri untuk zikir, doa dan sedekah ini. Ini saya ceritakan pengalaman pribadi saya kepada ibu-ibu semua ya. Yang saya mau nggak ibu-ibu dengerin cerita saya? Karena suatu kali saya itu lagi kesulitan uang benar sama suami saya. Bagaimana kita keadaannya kayak gini, anak-anak kuliah semua, bagaimana caranya untuk membayar uang kuliah? Yang satu di UI, satu Al-Azhar, satu Mustopo. Sedangkan kita nggak punya uang, dagangan cuma kayak gitu. Tapi dengan berkat bersedekah ini, insya Allah lancar semua ibu-ibu. Yang pertama yang saya lakukan, menjual tanah, dapat 80 juta. Saya bilang, ini Pak jalan kita satu-satunya, kita jual tanah. Ada yang membeli, jual. Akhirnya kata saya, Pak, ini adik bapak yang paling kecil nggak punya uang, kita kasih ya Pak. Kasih berapa kamu mau kasih? Kasih 5 juta aja. Sombong kamu, kata bapaknya. Orang duit segini untuk bayar kuliah ini semuanya. Bagaimana kita mau bayar kuliah? Sedangkan kamu pengen sedekah 5 juta, belum buat modal. Insya Allah Pak, Allah akan memudahkan, kata saya. Terus setelah itu saya kasih ke adik ipar saya, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, berkah kakak, berkah abang. Setelah itu, setelah saya sedekahkan, udah bayar uang kuliah semuanya, udah selesai. Masya Allah, 3 bulan kemudian ibu-ibu tahu dari mana itu rezeki ya Bu ya. Ada yang mengantarkan uang ke saya 10 juta. Katanya, Kak, ini dikasih untuk kakak sama abang. Karena kakak sama abang luar biasa, walaupun dagangan seperti ini, tapi bisa kuliahin anak. Jadi ini saya sedikit memberi kepada kakak dan abang. Dan itulah ibu-ibu luar biasanya sedekah. Makanya sejak dari itu sampai sekarang, insya Allah tangan saya selalu inginnya bersedekah, walaupun sedikit ibu-ibu. Yang kalau ada lagi banyak kita kasih banyak, tapi kalau kita lagi nggak ada ya kita kasih sedikit. Insya Allah dengan sedekah itu yang sangat luar biasa ibu-ibu ya. Semoga pengalaman saya ini menjadi apa ya nama ibu-ibu ya, jadi pelajaran ini ya, sebagai contoh kita bersedekah, nggak usah takut, sedekah itu akan kembali ke kita sendiri. Itu saya udah merasakan sendiri, dan insya Allah pengalaman saya ini bisa ya dijadikan apa namanya tuh pelajaran untuk kita semua, dan supaya jangan pelit kita bersedekah. Dan juga itu juga semua hanya karena Allah, hanya karena Nabi kita yang selalu menuntut kita ke jalan yang benar. Kalau kita punya pikiran baik, akan kembali dengan kebaikan. Tapi kalau kita punya pikiran jahat, nanti akan ada kejahatan juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita jangan ada kejahatan ya Bu ya. Insya Allah semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah, dengan walaupun bersedekah 1.000, 2.000 atau 5.000. Kalau kita ada ya agak banyak, tapi kalau nggak ada mau bagaimana lagi. Itulah sedikit kata, mohon maaf ya Bu Ibu, ini pengalaman pribadi saya sampaikan karena saya nggak ada yang mau bahan yang lain, jadinya mau nggak mau saya bercerita tentang diri saya. Jadi semoga dengan kata-kata saya tadi menginspirasi untuk ibu-ibu bersedekah. Amin. Untuk itu marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad kita yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus. Semoga dengan ini kita
kita dijadikan orang yang istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan akan menjelang bulan Ramadan ini saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Amin. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, tadarus, dan juga bertaraweh dan malamnya qiyamul lail. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, keimanan, dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkumpul di yaumil qiyamah nanti di surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Amin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dahsyatnya sedekah. Berangkat dari kisah nyata itu lebih menginspirasi dan menyentuh serta memotivasi kita. Dari penampilan ini kita lihat Ibu luar biasa lancar. Oh, bukan persoalan cerita tidak ceritanya, rangkaian kalimat dari awal sampai akhir terus saja seperti air mengalir dengan kalimat yang lancar, ya. Jauh berbeda dari tampilan-tampilan awal, ya. Ternyata sudah pandai dan bisa berbicara dengan lancar, ya. Baik, tinggal dua peserta lagi. Ustazah Munirah disilakan untuk menyampaikan tausiahnya terakhir, atau Ustazah Munirah dulu. Oh, Wida dulu deh. Saja Ida. Apa ya? Silakan. Saya jeda, tinggal Ustazah Munirah. Nanti kita closing. Jadi closingnya ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil hamdiya'il wal mursalin ala Sayyidina Muhammadi wa Rasuli Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu taklim di Masjid Nurul Islam ini, yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Junedi MP BIN SP ICOM, dan ibu-ibu sekalian yang hadir di Masjid Taklim ini yang saya muliakan. Saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita saat ini masih dikasih sehat walafiat, sehat iman, dan sehat dengan keberkahan ini. Di mana mau sebentar lagi akan menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di tahun 2023. Semestinya mari kita banyak-banyak berdoa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita saling memaafkan satu sama lain pada umat selagi masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam kami panjatkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan Basmalah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di mana kita dalam malam suci Ramadan
kita bisa memaafkan sesama umatnya dan kita saling tegur sapa atau mendoakan, di mana kita punya orang tua yang sudah tidak ada. Mari kita berziarah ke makam ataupun bacakan surat Yasin, di mana kita harus saling-saling banyak berdoa atau membacakan surat Yasin. Semoga senantiasa saling memberikan rahmat dan hidayahnya, keberkahan di bulan suci Ramadan yang akan tiba saatnya sebentar lagi. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan bisa menikmati di bulan suci yang akan tiba esok. Amin. Semoga yang hadir di taklim ini, ibu-ibu, mohon maaf kalau saya ada salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya ibu-ibu. Sekiranya saya demikianlah pidato saya, mungkin sekian aja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya lagi posyandu. Tanya kalau datang dari cara posyandu langsung kita tembak, bisa ngomong panjang juga udah bagus. Baik, kita masuk ke peserta terakhir, Ustazah Munirah. Silakan untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya terhormat guru kita Pak Ustadz Junaidi SPD MM SPD M.Com, yang kami hormati penceramah kita Ustazah Hajah Akima Amin yang masih dalam perjalanan, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Amanah Ibu Ustazah Hajah Nasari, yang saya cintai dan sayangi ibu-ibu jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mana pada siang hari ini acara rutin pengajian bulanan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, hingga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu di sini saya hanya mengisi waktu sebentar
untuk pengisian penceramah Ibu Ustazah yang dalam perjalanan. Saya akan mengambil tema untuk saling tolong-menolong sesama muslim ya Bu. Sesungguhnya tuh dalam agama Islam ini Allah telah mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk menjolimkan terhadap orang lain. Untuk itu kita di sini harus bisa tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Kita tidak boleh melakukan tolong menolong itu sebagai untuk perbuatan kemaksiatan. Betul Bu? Betul. Di sini kita harus bisa tolong menolong untuk yang kaya itu kita bisa bantulah yang miskin ya Bu. Untuk yang pandai kita bisa bantu yang bodoh, betul Bu? Betul. Kalau yang lemah kita yang kuat kita bisa membantu yang lemah, ya Bu. Semangat, bersemangat. Kan di situ juga kita pernah ada kalau ibu-ibu yang tahu ya kita bisa apa namanya ada nyanyi-nyanyi itu. Nyanyinya gimana tuh Bu? Mau tahu nggak Bu? Mau dong. Sekarang dong Bu. Sedikit aja ya. Ya, boleh Bu. Boleh Bu. Kita nyangkut. Untuk lagunya tolong menolong ya Bu antara sama manusia. Cakep. Keluar. Antara sesama umat manusia, apalagi saudara yang seagama, marilah kita saling menolong dalam berbuat kebajikan. Lagu tadi untuk mengisi acara ini, apabila ada kata-kata saya yang kurang dari hati dulu dan saya punya kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf untuk maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya akhiri wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya lagu di penutup ya. Dari tadi belum ada lagu. Keluar tuh. Cuma dari kemarin-kemarin dikeluarin. Baik ibu-ibu. Demikian tampilan dari seluruh peserta. Masalah rangkaian kegiatan pelatihan kita hingga saat ini, saya selaku narasumber kalau boleh bilang yang punya ilmu sedikit tapi punya kemauan doang tinggi, ya pengen mengeluarkan ilmu, ya pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita sama-sama aja dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.